Shalom, selamat pagi, selamat bergabung dalam Menara Doa Pagi. Senang ketemu Bapak Ibu setiap jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Mari kita siapkan hati kita teduhkan hati kita datang mencari Tuhan. Percayalah dalam pujian penyembahan, ada hadirat Tuhan, lewat firman Tuhan, jalan kita diterangi Tuhan dan Tuhan pasti memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai menara doa pagi pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur sepanjang malam kami tidur nyenyak atau ada yang susah tidur, tapi kami masih bisa bangun. Terima kasih. Ada persoalan, ada tantangan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan lebih besar dari masalah kami. Tuhan lebih hebat dari persoalan kami. Kami serahkan Tuhan menara doa pagi ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah tim yang melayani, urapi dan kuduskan kami, supaya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Menaikkan rasa syukur kita buat Tuhan Yesus. Sebab setiap kasih dan cintanya buat kita. Dan begitu terus menerus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah
Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami tinggikan namamu. Terima Sungguh kasih kami Tuhan. bersyukur, sungguh kami bersyukur. Buat segala Kami kebaikan, bersyukur buat segala kasih-Mu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih, Terima kasih buat setiap Tuhan. anugerah-Mu. Segala Kami puji, akan perbuatan tangan-Mu. Terima kasih hormat, terima kasih Bapa. kami bersyukur. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan, Yesus, sungguh baik. Haleluya, haleluya, bagimu pujian syukur. Hadiah Tuhan, haleluya. syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oh Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Besar kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. sekali lagi katakan, Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpa-Mu
ku ragukan kuasa-Mu Tuhan, dengan imanku melangkah. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Allah. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, senang ketemu Bapak Ibu kembali dalam Menara Doa Pagi. Kami di tempat yang baru dengan tim yang baru dan kami senantiasa mendoakan Bapak Ibu tetap kuat di dalam perlindungan Tuhan. Apapun terjadi, baik bencana alam, baik kesulitan, baik masalah sakit penyakit, baik masalah keuangan, terlebih masalah rumah tangga yang tidak siap-siapnya, masalah hubungan yang tidak baik suami istri, hubungan tidak baik dengan anak, dengan orang tua, mertua dengan menantu, percayalah Tuhan Yesus jalan keluarnya. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan, Kristus memilih jalan turun ke dunia. Kristus memilih jalan turun ke dunia. Dalam kitab Filipi 2 ayat 6 sampai kepada ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasihi, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memilih turun ke dunia untuk mengalami pengagungan daripada Bapa. Tuhan Yesus turun ke dunia. Ini sangat penting kita meneladani figur daripada Tuhan Yesus sebagai role model, teladan bagi hidup kita. Yang dikatakan pada ayat yang ke-6, tidak mempertahankan haknya. Dia tidak mempertahankan keilahiannya, kealahannya. Dia rela berinkarnasi, turun ke dalam dunia ini. Mengambil rupa manusia. Allah menjadi manusia. Saudara, itu adalah tindakan menurunkan dirinya ke level manusia. Pada saat dia menurunkan dirinya ke level manusia, memang dia tetap adalah Allah, yaitu memiliki sifat keilahian karena pada saat itu dia Allah 100% dan manusia 100%. Tetapi dia mau menurunkan dirinya kepada level manusia yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan takut dan cemas kemanusiaannya, yang bisa merasakan kematian. Artinya bisa merasakan persoalan, kesulitan. Ketika dia dicambuk, dia mengalami kesakitan yang luar biasa. Ketika dicucuk dengan mahkota kawat duri, dia mengalami jeritan, tangisan. Sampai berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yang pada saat itu Allah, Bapa berpaling sesaat karena dia harus mengorbankan putra tunggalnya. Saudara, Allah mau turun dengan rupa manusia. Dan manusia yang dipilih Allah adalah manusia yang menjadi hamba. Dan hamba sudah manusia turun lagi ke level hamba. Karena manusia ada yang seperti bos, seperti raja, orang hebat, orang kaya. Dia menjadi hamba sampai tempat lahirnya aja itu di kandang domba. Di mana semua pintu tertutup, semua tempat penuh. Tetapi dia mau lahir di tempat yang kotor. Mau lahir tempat yang bau, yang berantakan. Saudara, Allah turun jadi manusia, manusia turun ke level hamba. Dan hamba tidak semua bekerja sampai akhir. Tidak semua hamba bekerja dengan yang terbaik. Tapi dia menjadi hamba yang taat sampai mati di kayu salib. Dia hamba yang mengerjakan tugasnya. Dia hamba yang mengerjakan
sampai selesai misi penyelamatan manusia yang berdosa. Dengan penebusan darahnya, dia mencurahkan darahnya untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Karena Lukas 19 ayat 10 berkata bahwa Allah datang untuk mencari manusia yang terhilang. Allah datang untuk mencari manusia yang berdosa di Lukas 5 ayat 32. Saudara, dia datang dengan misi untuk penyelamatan, maka dia sampai mati di kayu salib. Saudara, apa yang bisa kita pelajari lewat kelahiran Tuhan Yesus? Lewat dia mau turun ke dalam dunia ini, kerendahan hati. Ini yang penting. Saya ajak semua kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita mau level turun. Tidak mempertahankan status, tidak mempertahankan ego, tidak mempertahankan kesombongan, tidak mempertahankan aku yang benar, aku yang hebat, aku yang lebih baik dari orang lain. Tidak ingin dipuji, tidak ingin validasi eksternal, tidak ingin diakui, tidak ingin di-like, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Dia mau mengambil rupa menjadi seorang hamba, hina, bahasa lainnya dulos. Dulos itu bahasa kasarnya jongos, kesek kaki. Artinya mau diperlakukan kasar, disuruh rendah martabat. Seperti seorang yang dikatakan hamba. Dia tidak mempertahankan hak. Apa jadinya kalau Allah mempertahankan hak? Dia tidak mau turun ke dunia. Dia tidak mau mati di kayu salib. Tetapi begitu besar kasih Allah, Yohanes 3:16, sehingga ia mengaruniakan anak tunggalnya rela mati di kayu salib. Ini yang menjadi pelajaran pagi ini kepada Bapak Ibu. Mau melepaskan hak, mau melepaskan egois, mau melepaskan kesombongan. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak pernah lagi bertengkar seumur hidup kita. Kenapa? Karena kita mau rendah hati. Mau rendah hati, mau merendahkan hati. Tuhan aja mau turun ke bumi ini. Tuhan aja mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk menebus manusia yang berdosa. Bapak Ibu yang saya kasihi, Bapak Ibu kalau masih bertengkar, Amsal 13 ayat 10 katakan, keangkuhan adalah awal pertengkaran. Jadi siapapun yang masih mau bertengkar, karena dia masih angkuh, dia masih sombong. Saya berdoa, genapilah di kitab Matius 5 ayat 9. Berbahagialah mereka yang membawa damai sejahtera, karena mereka disebut anak-anak Allah. Ciri anak Allah itu pembawa damai. Dimanapun Bapak Ibu berada, di situ ada kedamaian dari Allah. Di mana saya berada, di situ ada kedamaian, tidak ada pertengkaran. Maka anak Allah itu banyak mengalah. Tulis dalam kolom, saya suka mengalah. Tulis dalam kolom, saya suka mengalah. Tulis lagi dalam kolom, saya tidak mau bertengkar selama-lamanya. Tulis dalam kolom, saya tidak mau bertengkar lagi selama-lamanya. Ada saja orang-orang yang memancing kita bertengkar. Ada aja orang-orang yang membuat kita kesal, marah, pasangan kadangkala. Tapi jangan lupa Yakobus 3:2 bahwa orang yang kita nikahi itu orang yang banyak kesalahannya. Roma 3:23, orang yang kita nikahi itu orang yang berdosa. Jadi kita menikah dengan orang yang tidak sempurna. Kita menikah dengan orang yang banyak salahnya, yang banyak dosanya. Tapi kenapa masih bertengkar suami istri? Semalam seorang ibu telepon saya dari Kalimantan dan bertanya, suamiku orangnya cuek, sibuk dengan HP, bahkan suka masih nonton-nonton film drakor, drama Korea, gaji gak dikasih, gak peduli. Kemudian dia berkata ke saya capek Pak, usia sudah 61 tahun tapi kelakuan masih seperti itu. Udah lama kami menikah, untung anak-anakku baik-baik, menghibur aku,
Saya melihat ibu itu dan mendengar ibu itu 15 menit berbicara betapa banyak tekanan-tekanan yang dialami. Mungkin ibu itu lagi sedang menyaksikan YouTube ini. Saya menyaksikan apa yang dia sampaikan, betapa capeknya melihat suami yang tidak bertobat. Betapa letihnya melihat suami yang kelakuannya aneh-aneh. Ibu ini sudah lama menikah, 30 tahunan mungkin. Karena usia anak sudah 29 tahun. Bapak ibu yang saya kasihi. Saya ajak ibu tersebut. Kalau ibu mau tenang. Kalau ibu mau menikmati di sisa hidup ini nikmat dan bahagia. Saya sampaikan ke ibu itu. Pertama, jangan fokus kepada suami. Sebaliknya kalau suami mungkin masalah istri, jangan fokus kepada istri. Artinya apa? Jangan fokuskan diri kita ke masalah. Semakin kita pikirkan masalah, masalah semakin mengkek, bahasa Medan itu semakin menjadi-jadi, semakin bertambah-tambah. Apa yang saya pikirkan di otak saya itu makin berkembang. Coba mulai sekarang ibu pikirkan, saya katakan, pertumbuhan rohanimu ke arah Kristus. Itu jauh lebih baik. Tekanan yang dibuat suami, masalah yang dibuat suami, persoalan yang dibuat anak-anak, masalah yang datang dari kerjaan, dari keuangan, sakit penyakit, dari masalah pelayanan gereja. Semua masalah itu mari kita lakukan menjadi momentum di mana kita semakin tekun mencari Tuhan. Semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin mengarah kesempurnaan Kristus. Kalau kita berfokus kepada hubungan kita lewat tekanan-tekanan itu ke arah Kristus. Sederhananya, pikiran saya arahkan kepada firman Tuhan. Pikiran saya arahkan ke perubahan hidup yang bisa saya lakukan dalam hidup saya. Lewat masalah tekanan yang dibuat oleh orang lain ke saya semakin belajar sabar. Saya semakin belajar rendah hati, saya semakin belajar karakter, bertanggung jawab. Sehingga saya akan lebih bahagia di sisa hidupku. Kenapa? Karena aku asik bertumbuh dalam Kristus. Aku asik baca Alkitab, berdoa, melayani Tuhan, memperhatikan keluarga. Walaupun ada mungkin anggota keluarga yang menyakiti, saya tetap berbuat baik. Saya tetap mengasihi mereka, saya tetap bertumbuh kepada arah yang baik. Saya tidak jemu-jemu berbuat baik. Saya terus semangat karena semua yang saya lakukan untuk Tuhan. Maka saya bilang sama ibu tersebut, kalau ibu berfokus kepada pertumbuhan rohani ke arah Kristus, ibu bahagia lewat masalah itu. Justru masalah itu membuat kita terdorong bertumbuh jauh lebih ke arah Kristus. Tapi Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang berfokus ke masalah, yang selalu membicarakan masalah, yang selalu memikirkan masalah. Bukan saya katakan kita nggak terpikir ya. Tentulah kalau istri kita buat masalah pasti juga terpikir oleh saya. Katakan kalau istri saya kasar ke saya, memukul saya, menyakiti saya pasti akan kepikiran. Tapi saya men-set pikiran saya kepada Kristus. Sehingga saya membuat seluruh masalah yang saya hadapi itu menjadi saya semakin bertekun mencari Tuhan. Tulis dalam kolom. Lewat masalah hidup, saya semakin bertekun melayani Tuhan. Saya semakin bertekun baca firman Tuhan. Atau tulis dalam kolom, lewat penderitaan hidup, saya semakin bertumbuh kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi orang yang mau bertumbuh ke arah kesempurnaan dalam Kristus, bertumbuh keserupaan gambar dengan Kristus, itu bukan dengan zona baik-baik, dengan zona masalah, penderitaan, pembacaan firman, ibadah. Itu adalah modal kita supaya kuat ketika ada penderitaan. Tapi lewat penderitaan itu, cetakan bagi kita semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa Bapak Ibu yang saya kasihi, ayo setiap kita di ruangan ini belajar merendahkan hati seperti Tuhan Yesus. Kalau istri saya marah-marah, dulu saya lawan. Kalau dulu dia bully saya, aku bully dia. Kalau dulu dia nadanya tinggi, nadaku bisa lebih tinggi.
Karena aku merasa aku ini orang Batak, aku ini suami, aku ini raja, aku ini pemimpin. Akhirnya kami apa yang terjadi? Dia kasih bensin, ku kasih api, terbakar. Bapak Ibu, andai istriku contoh memberi bensin ke saya. Kalau korek api ku simpan, tidak ku buka, tidak ku nyalakan. Bensin sebanyak apapun yang disiramkan istriku, tidak akan pernah jadi api. Kenapa? Karena korek apinya ku simpan. Saya pernah mengalami yang namanya terbakar, maksudnya adalah berantem habis-habisan, fight, bertengkar, nada tinggi, banting pintu, banting meja, lempar gelas ke dinding. Waduh, kata-kata melukai dirinya, melukai keluarganya, melukai saya juga, melukai keluarga saya. Karena ketika marah kita udah gak terkendali, kata-kata kita entah apa saja yang keluar menyakiti pasangan kita. Tapi saya belajar seperti Kristus, merendahkan hati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, ketika anak saya masih kecil minta sambil nangis, yang paling bungsu, supaya kami jangan bertengkar. Saya peluk anak saya karena dia nangis dengan bermohon, jangan lagi bertengkar. Ternyata bagi anak-anak, ketika papa mama bertengkar dengan keegoisan, dengan kesombongan, anak-anaknya mentalnya menjadi trauma. Korban, mentalnya rusak, jiwanya rusak. Anak-anak yang dibesarkan dengan rumah tangga yang bertengkar, jiwa anak-anak rusak, mental anak-anak rusak, fokusnya rusak, bisa tidak menikah, bisa takut menikah, bisa menjadi homo. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, jangan lagi bertengkar. Saya minta ke Tuhan. Saya baca Yakobus 3:16 bahwa akar kekacauan dalam pernikahan apa? Keegoisan, iri hati. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau tidak bertengkar lagi dengan istriku sampai Engkau datang. Itu tekadku. Apa yang saya lakukan? Saya nangis kepada Tuhan. Tuhan bicara di hatiku. Kalau kau mau tidak bertengkar, apakah kau mau egoismu dimatikan? Saya bilang, saya mau. Tolong saya Roh Kudus mampukan mematikan egois. Tolong saya Roh Kudus mampukan mengalahkan kesombongan saya. Saya injak-injak keegoisan saya matikan dalam nama Yesus. Satu waktu istriku tidak stabil emosinya di mobil. Taulah wanita ya, ibu-ibu yang saya kasihi. Ibu-ibu ini kan makhluk emosional kadangkala, histeris, menjerit, tiba-tiba pikirannya banyak kali, tekanan, semua dipikirkan. Jadi saya nggak salahkan kalau istri saya kadang-kadang bisa menjerit, ya sudah lama cerita ini, bisa menjerit pada waktu kapan? Pada waktu pikiran kalian banyak, beban emosi negatifnya penuh, semua kalian pikirkan, memikirkan apa, besok makan apa, uang sekolah anak, bagaimana sekolah anak, apakah orang tua sakit atau sehat. Pikiran bapak ibu memikirkan, banyak yang ibu-ibu pikirkan. Dibandingkan bapak-bapak, ibu-ibu jauh lebih stres. Karena semua ibu-ibu pikirkan. Semua, dari A sampai Z di rumah itu bisa saya katakan rata-rata semua istri. Tapi seharusnya suami yang baik harus berbagi tugas dengan istri. Supaya istri jangan sampai berat beban emosinya. Nah saudara, singkat cerita, istri saya tidak terkendali emosi di mobil. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku udah janji padamu bahwa aku tidak akan pernah melawan istriku sampai Engkau datang. Adalah topik pembicaraan mungkin kurang pas atau kurang enak. Mana lagi perempuan ini kan ada namanya menstruasi, ada datang bulan. Kalau tidak datang bulannya maka gelisah juga, datang lemas juga, ya serba salah lah kalian. Jadi ketika namanya apa ya, PMS ya, palang merah sedunia. Nah saudara, itu ketika datang itu gejolaknya parah, emosi kalian itu gelisah. Saya paham karena saya dokter. Ya wanita itu siklus hormonnya dalam sebulan ada 4 siklus turun naik. Nah suami yang gak paham ini, dia akan melawan istrinya. Saya paham, saya mengerti siklus kadang-kadang hormonal membuat emosi kalian tidak stabil. Nah singkat cerita istri saya marah dan tidak stabil, kurang stabil. Tapi saya berdoa, Tuhan mampukan saya, Roh Kudus mampukan saya. Tidak satu kata pun aku lawan istri saya. Saya hanya bilang, sorry, saya akan berubah. Satu kata, 2 kata, istri saya melepaskan
beban emosi negatif. Kadang-kadang kan wanita ini kan menghubung-hubungkan banyak masalah. Kalau kami laki-laki kan memisahkan masalah A, B, C, D. Kalau wanita kan lebih cenderung terhubung masalah di sana, di kantor, masalah hubungan dengan mertua, masalah belanjaan yang ketinggalan, masalah uang cicilan yang gak ada, terhubung semua itu. Sehingga emosi berat bagi wanita. Kalau kami tidak, laki-laki itu pada umumnya memisah-misahkan. Sehingga kadang-kadang lebih telat, lebih tenang dalam membawakan dirinya. Saya berhasil dan tidak terjadi emosi yang berlebihan dari istri saya. Dan reda dan kami damai dalam hitungan menit. Dan setelah itu kami tidak pernah lagi yang namanya bertengkar sampai sekarang. Bukan saya sempurna Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu matikan egois, ketika Bapak Ibu mau rendah hati, mau menurunkan kesombongan, sama kayak Tuhan Yesus, Dia membuat kita tenang. Orang yang rendah hati, Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut, maka jiwamu akan tenang. Jadi orang yang rendah hati itu ciri-cirinya jiwanya tenang. Orang yang sombong itu jiwanya gelisah, bawaannya marah, sakit hati, kecewa, tersinggung. Itulah ciri orang sombong. Tapi kalau orang rendah hati, dia akan tenang. Meskipun orang gosip, orang fitnah, orang sakiti, gak perlu pembuktian. Kita berjalan dalam kebenaran. Orang yang rendah hati akan jiwanya tenang. Aku berdoa Bapak Ibu, mari kita belajar rendah hati. Jangan lagi merasa aku yang benar. Doaku sekarang, ikuti dalam doa pada hari ini. Ikuti, kalau Bapak Ibu dengar ini, katakan kalimat yang saya ucapkan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ubahlah hidup saya. Supaya lewat perubahan hidup saya, keluargaku diselamatkan. Anak-anakku diselamatkan, suamiku diselamatkan, istriku diselamatkan, hubungan keluarga mertua diselamatkan, hubungan dengan banyak orang yang baik diselamatkan. Dalam Tuhan Yesus, aku yang perlu berubah. Tulis dalam kolom, saya yang perlu berubah. Tulis dalam kolom, lewat perubahan saya, keluargaku diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat berjuang membangun perubahan yang baik ke arah Kristus. Jangan berfokus kepada masalah, jangan bicarakan masalah terus, jangan pikirkan masalah terus. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang menyaksikan, mendengarkan tayangan Menara Doa Pagi, dimanapun mereka berada, mungkin lagi sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, urapi obat-obat yang mereka makan, urapi dokter, rumah sakit, tenaga medis, para medis, biarlah kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Dalam Tuhan Yesus imanilah dan perkatakan aku sembuh. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka yang korban bencana alam dimanapun berada, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong, pemulihan lewat pemerintah, lewat masyarakat, gotong royong, TNI dan Polri dan seluruh kepemerintahan. Hamba-Mu berdoa, tolonglah pulihkan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang miskin karena kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, Tuhan pulihkan. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pemulihan. Karena bencana alam yang banyak di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat, dimanapun berada, Tuhanlah penolong bagi kami semuanya. Kami berdoa juga Tuhan buat semua keluarga-keluarga yang mungkin lagi masalah keuangan yang tidak cukup, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapa, Tuhan pulihkan masalah pekerjaan mereka, masalah usaha mereka. Engkaulah sumber, beri hikmat kepada mereka. Hamba mau berdoa bagi mereka yang hubungan suami istri dengan anak-anak yang tidak baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan berikan hikmat agar kami mengalahkan kesombongan, membuang kesombongan, mematikan keegoisan. Kami mau mengalah, kami mau berdamai, kami tidak melawan ketika kami dibentak, ketika kami dipermalukan. Kami tahu Tuhan pembela kami. Tuhan pembela orang hidup benar. Kami tidak perlu membela diri kami. Karena Tuhanlah pembela yang sejati.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menyaksikan tayangan ini, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan tolong, yang membutuhkan jodoh Tuhan juga yang menolong, yang membutuhkan penjualan tanah, penjualan rumah, untuk perbaikan keuangan, Tuhan tolong mereka. Apapun yang mereka tuliskan dalam kolom-kolom yang ada, hamba mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, nama Tuhan Yesus dipermuliakan, berkati setiap kami yang datang pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita saat ini, menghibur, menguatkan, menolong kita sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, kalau Bapak Ibu sudah terberkati dengan tayangan ini, saya meminta kepada Bapak Ibu bisa membagikan ini, link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini kepada banyak orang, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang rindu renungan harian, kadang bisa saya kirim setiap pagi, terkadang juga saya sibuk tidak sempat mengirimkannya, tapi Bapak Ibu yang ingin konsultasi juga dengan chat aja karena kesibukan saya tidak bisa langsung call, silakan dihubungi di 0811 63 73 47. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kalau ada doa-doa yang mau didoakan silakan tulis dalam kolom, nanti tim pendoa syafaat kami akan mendoakannya. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai jumpa besok pagi jam 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sarangeo. God bless you.